Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman Nasution. Saya dari kelas Kimia B NIM 230603110051. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang kelompok saya buat, yaitu kelompok 3 dengan judul Peradaban dan Kebudayaan Khulafaur Rasyidin pada abad 1 dan 2. Peradaban Islam merupakan terjemahan dari kata Arab Al-Hadrah Al-Islamiyah. Kata Arab ini sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kebudayaan Islam. Kebudayaan dalam bahasa Arab adalah Ats-Tsaqafah. Di Indonesia, juga di Arab dan di Barat, istilah kebudayaan disinonimkan dengan keperadaban. Dalam ilmu antropologi, kedua istilah ini dibedakan. Kebudayaan adalah bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat, sedangkan manifestasi kemajuan mekanis dan teknologi lebih berkaitan dengan peradaban. Kalau kebudayaan lebih banyak direfleksikan kepada seni, sastra, religi, dan moral, maka peradaban lebih terefleksikan dalam bentuk ekonomi dan teknologi. Adapun yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasulullah. Tugas Khulafaur Rasyidin adalah menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam mengatur kehidupan kaum muslimin. Jika tugas Rasulullah terdiri dari dua, yaitu sebagai kenabian dan tugas kenegaraan, maka Khulafaur Rasyidin bertugas menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam masalah kenegaraan, yaitu sebagai kepala negara atau kepala pemerintah atau pemimpin agama. Tugas Khulafaur Rasyidin sebagai kepala negara adalah mengatur kehidupan rakyat agar tercipta kehidupan yang damai, adil, makmur, aman, dan sentosa. Sedangkan sebagai pemimpin agama, Khulafaur Rasyidin bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Masing-masing Khulafatur Rasyidin memiliki prestasi unik selama kepemimpinan mereka. Perlu kita ketahui, pada masa Abu Bakar merupakan khalifah pertama dan dikenal sebagai khalifah yang adil. Prestasinya termasuk menyatukan Arab dan Warsah Ridha, mengumpulkan Al-Quran ke dalam mushaf tunggal, dan memimpin ekspansi wilayah Islam. Yang kedua adalah masa kekhalifahan Umar bin Khattab, dikenal sebagai khalifah yang adil dan Al-Faruq. Umar memperluas wilayah Islam ke Persia dan Bizantium, serta mengenalkan kebijakan ekonomi yang inovatif. Ia juga merancang sistem pendidikan Islam dan mengembangkan administrasi negara. Yang ketiga, pada kepemimpinan Utsman bin Affan merupakan khalifah yang membantu memperluas wilayah Islam ke wilayah-wilayah baru dan memperbaiki infrastrukturnya. Salah satu prestasi adalah mengumpulkan Al-Quran dalam satu bentuk, yaitu mushaf standar, dan memerintahkan pembangunan selain untuk disebarkan ke berbagai wilayah. Yang keempat adalah masa Ali bin Abi Thalib, dikenal sebagai pemuda Ahlul Bait dan khalifah keempat. Ali bin Abi Thalib mempertahankan nilai-nilai Islam dan keadilan, meskipun pada masa kepemimpinannya diwarnai oleh konflik, termasuk pertentangan dengan kelompok yang kemudian menjadi kelompok Syiah. Namun, di balik dinamika ini, prestasi-prestasi ini mencerminkan kontribusi masing-masing Khalifatur Rasyidin dalam membentuk dasar-dasar peradaban Islam dan memimpin umat muslim pada masa awal sejarah Islam. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang Khulafatur Rasyidin, yang mana pada keempat masa itu mempunyai dinamika yang berbeda-beda dan menjadi tahap awal sejarah Islam atau peradaban dan kebudayaan kemajuan Islam. Mungkin bisa dilanjut oleh kawan-kawan saya yang akan membawakan materi tentang Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Ismailati dengan NIM 0075. Saya akan menjelaskan tentang dinasti Umayyah di peradaban Islam.
Dinasti Umayyah yang berkuasa dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi memiliki dinamika yang mencerminkan perkembangan politik, ekonomi, dan sosial di dunia Islam pada masa itu. Dan ada beberapa dinamika utama dinasti Umayyah, salah satunya merebut kekuasaan setelah pembunuhan Ali bin Abi Thalib. Dinasti Umayyah juga berhasil merebut kekuasaan dan memulihkan stabilitas politik di kalangan umat Islam. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Putri Emilia dengan NIM 23003110042. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peradaban dan kebudayaan pada masa Abbasiyah abad 1 dan 2. Peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya pada dinasti Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat maju di zaman itu, dimulai dengan penerjemahan naskah-naskah asing, terutama dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Berdirinya pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan perpustakaan, serta terbentuknya aliran-aliran ilmu pengetahuan dan agama sebagai akibat dari kebebasan berpikir. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti Islam yang paling sukses dalam perkembangan peradaban Islam. Para sejarawan tidak meragukan capaian penelitian para ahli dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah I, berlangsung semenjak didirikannya dinasti Abbasiyah oleh Abu Abbas As-Saffan pada tahun 750 Masehi. Masa ini diawali oleh Abu Abbas menjadi khalifah dan berlangsung selama 1 abad hingga meninggalnya Khalifah Al-Rasyid. Periode ini dianggap sebagai zaman keemasan Bani Abbasiyah yang disebabkan karena keberhasilannya memperluas wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaannya membentang dari Laut Atlantik hingga Sungai Indus, dari Laut Kaspia hingga ke Sungai Nil. Pada masa ini ada 10 orang khalifah yang cukup berprestasi dalam menyebarkan Islam mereka, yaitu yang pertama Khalifah Abdul Abbas As-Saffah, yang kedua Al-Mansur, yang ketiga Al-Mahdi, yang keempat Al-Hadi, yang kelima Harun Al-Rashid, yang keenam Al-Amin, yang ketujuh Al-Ma'mun, yang kedelapan Ibrahim, yang kesembilan Al-Mu'tasim, yang ke-10 Al-Waqir. Pada masa Abbasiyah II, ini berlangsung dari masa Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 847 Masehi. Periode ini diawali dengan meninggalnya Khalifah Al-Wasid dan berakhir ketika keluarga Ruwahiyah bangkit memerintah. Sepeninggalan Al-Wasid, Al-Mutawakkil naik pangkat menjadi khalifah. Masa ini ditandai dengan bangkitnya pengaruh Turki. Kekhalifahan ini berkembang dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Ada 4 khalifah yang dianggap hanya sebagai simbol pemerintahan daripada pemerintahan yang efektif. Keempat pemerintahan itu adalah yang pertama Al-Muntasir, yang kedua Al-Musta'in, yang ketiga Al-Mu'tas, dan yang keempat Al-Muqtadi. Masa pemerintahan ini dinamakan masa disintegrasi dan akhirnya menjalar ke seluruh wilayah, sehingga wilayah yang memisahkan diri dari wilayah Bani Abbas dan menjadi wilayah merdeka seperti Spanyol, Persia, dan Afrika Utara. Berikut berbagai kemajuan yang dicapai dinasti Abbasiyah dalam berbagai bidang. Yang pertama ada gerakan penerjemahan. Pelopor gerakan penerjemahan pada awal pemerintahan Abbasiyah adalah Khalifah Al-Mansur, yang juga membangun ibu kota Baghdad. Pada awal penerjemahan, naskah yang diterjemahkan terkait bidang astrologi, kimia, dan kedokteran. Selanjutnya, yang diterjemahkan ialah naskah-naskah filsafat karya Aristoteles dan Plato. Yang kedua ada bidang ilmu pengetahuan. Lembaga pendidikan sudah mulai berkembang pada awal kebangkitan Islam.
Ketika itu, lembaga pendidikan terdiri dari 2 tingkat. Yang pertama ada maktab atau kitab dan masjid, yaitu lembaga pendidikan terendah, tempat anak-anak mengenal dasar-dasar bacaan, hitungan, dan tulisan, serta tempat para remaja belajar dasar-dasar ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, dan bahasa. Yang kedua, ada tingkat pendalaman, di mana para pelajar yang ingin memperdalam ilmunya pergi keluar daerah menuntut ilmu kepada seseorang atau beberapa orang ahli dalam bidangnya masing-masing. Yang ketiga, bidang ekonomi. Pada masa Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi, serta peningkatan juga berasal dari hasil penambangan seperti penambangan emas, tembaga, dan besi. Yang penghasilan dari pertanian tadi yaitu seperti gandum, beras, kurma, dan zaitun. Perkembangan dagang transit antara timur dan barat juga membawa kejayaan. Basra menjadi pelabuhan yang penting pada masa pemerintahan Al-Mahdi. Kejayaan Abbasiyah dimanfaatkan Harun al-Rashid untuk keperluan sosial, rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi yang didirikannya. Pada masanya, terdapat sekitar 800 orang dokter. Dibangunnya pemandian-pemandian umum, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kekuasaan menjadi fokus pemerintah. Dan yang keempat ada bidang keagamaan. Ilmu pengetahuan agama telah berkembang pada masa Daulah Bani Umayyah, namun pada masa dinasti Abbasiyah mengalami perkembangan dan kemajuan yang luar biasa. Pada masa ini, melahirkan ulama-ulama besar ternama dan karya-karya agung dalam berbagai ilmu agama. Misalnya, dalam bidang ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu fikih, dan lain sebagainya. Yang kelima ada bidang seni. Perhatian para khalifah Abbasiyah terhadap seni budaya sangat besar, yaitu mencakup syair-syair, seni musik, arsitektur, kaligrafi, dan pencetak buku. Bidang syair yang terkenal diantaranya adalah Ibnu Mukaffa, Abu Nawas, dan Basahar Ibnu Bar. Pada bidang arsitektur, Khalifah Abbasiyah membangun istana-istana, masjid-masjid yang indah, dan tempat peristirahatan. Bidang seni kaligrafi Abbasiyah mencatat beberapa nama besar diantaranya Ibnu Muklah, Ibnu Bawab, dan Yaqut al-Mustaqsim. Dan Ibnu Muklah merumuskan metode penulisan kaligrafi yang dipakai sampai sekarang. Secara umum, terdapat 2 faktor yang mengakibatkan terjadinya kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, kita akan membahas faktor-faktor internal yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah. Faktor yang pertama yaitu adanya penguasa lemah yang sulit mengendalikan wilayah luas, ditambah sistem komunikasi yang masih sangat lemah dan belum maju, menyebabkan lepasnya daerah satu persatu. Yang kedua, kecenderungan para penguasa untuk hidup mewah, mencolok, dan foya-foya yang diikuti oleh para hartawan dan anak-anak pejabat yang turut menyebabkan roda pemerintahan terganggu dan rakyat menjadi miskin. Yang ketiga, dualisme pemerintahan. Yang keempat, praktik korupsi oleh penguasa diiringi munculnya nepotisme yang tidak profesional di berbagai provinsi. Yang kelima, perang saudara antar Al-Amin dan Al-Ma'mun. Al-Ma'mun secara jelas membagi Abbasiyah menjadi 2 kubu, yaitu kubu Arab dan Persia. Hal ini menyebabkan pertentangan Arab dan non-Arab, perselisihan antara Muslim dan non-Muslim, serta perpecahan di kalangan umat Islam sendiri. Dan yang kedua, kita akan membahas faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Abbasiyah mendapatkan serangan secara tidak langsung dari pasukan Salib di dunia barat.
Yang kedua, Abbasiyah memperoleh serangan secara langsung dari orang-orang Mongol yang berasal dari timur ke wilayah kekuasaan Islam. Dan itulah faktor-faktor penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah. Faktor tersebut mengakibatkan munculnya kesulitan dalam menentukan orang yang mempunyai otoritas penuh di Mekah. Sekian yang dapat saya dan teman-teman sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun tindakan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.